warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti anak ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada kali ini. Baiklah anak ibu, mungkin anak ibu bertanya, heran kenapa kelas 5 dan kelas 4 digabung dalam satu ruangan. Jadi kelas 4 dan kelas 5 ibu gabung dalam satu ruangan karena berhubung guru kelas 5 tidak dapat hadir ke hari ini karena berhalangan sakit. Mari sama-sama kita doakan agar guru kelas 5 diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa, hari ini akan dipimpin oleh kelas 5. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak ibu lihat di sampingnya, apakah kelas 4 ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, sekarang kelas 5, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, sekarang ibu tanya, apakah anak ibu ada mengulang materi kita minggu lalu? Ada. Oke, untuk kelas 4 ada mengulang materi kita minggu lalu, nak? Ada. Apa materi kita minggu lalu, kelas 4? Fotosintesis. Bagus, fotosintesis. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu fotosintesis? Saya, Bu. Iya. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Oke, bagus Aisyah. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Bagus. Sekarang ibu tanya ke kelas 5. Kelas 5 apakah ada mengulang materi minggu lalunya dengan gurunya kemarin? Ada. Apa materi anak ibu yang anak ibu pelajari minggu lalu? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Bagus. Sekarang ibu tanya, siapa anak ibu yang berani menjelaskan apa itu hak? Apa itu hak? Hak adalah hal yang harus kita dapatkan. Hal yang harus kita dapatkan. Bagus Rara. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Untuk kelas 4 materi kita hari ini yaitu lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kelas 4 ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian desa dan kecamatan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan struktur perangkat desa dan kecamatan. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan tugas dan tanggung jawab kepala desa dan camat. Nah, kelas 5 materi hari ini yaitu tentang mendeskripsikan NKRI. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian negara. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sistem-sistem pemerintahan negara. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk negara republik. Silahkan anak ibu lihat sekeliling anak ibu. Jika ada sampah, silahkan dipungut dan dibuang ke tong sampah. Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak ibu kelas 4 terlebih dahulu. Nah, anak ibu kelas 4, sekarang tinggal kita di daerah apa namanya? Bawan. Daerah Bawan. Oke, Bawan atau Nagari Bawan merupakan salah satu bentuk desa. Jadi kita anak ibu sering memanggil Nagari Bawan. Nagari Bawan itu sama dengan desa Bawan. Oke, sekarang ibu tanya ke kelas 5. Kemudian apakah anak ibu tahu apa kepanjangan NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagus. Masuk ke kegiatan inti. Sebelum itu, silakan anak ibu kelas 4, silakan dikeluarkan bukunya.
Anak ibu kelas 5 silakan dikeluarkan bukunya, perlengkapan tulisnya. Warnanya juga silakan dikeluarkan. Untuk anak ibu kelas 4, buku halaman 20 dan dibaca terlebih dahulu tentang pengertian desa dan camat. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Untuk anak ibu kelas 5, sudah dikeluarkan bukunya? Sudah, baik. Pernah mendengar kata negara? Pernah, negara. Negara tempat tinggal kita sekarang adalah negara Indonesia. Nah, negara Indonesia. Sebelum itu, apa itu negara? Negara adalah kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Nah, kata NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia mengisyaratkan pemerintahan yang dijalankan oleh negara Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita adalah berbentuk negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Nah, untuk itu anak-anak ibu kelas 5, ibu akan membentuk menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 1 silahkan digabungkan. Dan untuk kelompok 2 ada Karunia, Nadia, dan Rara. Silahkan bentuk menjadi kelompok. Oke, untuk kelas 5 sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini anak ibu akan berdiskusi tentang sistem-sistem pemerintahan negara. Nah, anak ibu akan membuat mind map. Silakan dicari jawabannya pada buku paketnya, kemudian ditulis dalam bentuk mind map. Oke, selanjutnya ibu akan masuk ke kelas 4. Sudah dibaca materinya? Sudah, oke. Nah, anak ibu kelas 4, ibu akan menjelaskan tentang pengertian desa. Nah, desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dari negara kita. Nah, desa merupakan gabungan dari rukun warga atau yang disingkat dengan RW, rukun tetangga atau disebut dengan RT. Selanjutnya, untuk kelas 4, ibu akan memberikan sebuah LKPD. Silakan anak ibu baca kembali buku paketnya, kemudian dicari struktur perangkat desa dan kecamatan. Oke, ibu akan membagi LKPD. Untuk kelompok 1 ada Naomi, Aisyah, dan Kisha. Untuk kelompok 2 ada Revani, Inaya, dan Zakira. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 ini. Apakah sudah siap untuk kelas 5? Sudah, oke. Kita minta sudah siap ditampilkan? Silahkan maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang sistem pemerintahan negara. Ada 3, yaitu sistem republik, yaitu kan yang terdiri dari perwakilan rakyat sebagai kepala negara atau pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu, pemilihan langsung ataupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kelas 5 sudah menampilkan hasil diskusinya, selanjutnya kelas 5 silahkan kembali tempat duduknya semula. Untuk kelas 5, anak ibu akan mengerjakan tugas secara individu.
tipe bentuk pemerintahan republik ada 2. Silahkan dicari di buku paket. Untuk kelas 4, apakah sudah siap semua? Sudah siap. Oke, Ibu minta kepada kelompok 1 silahkan presentasikan ke depan. Struktur perangkat desa. BPD, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa, Pamong Desa, Perangkat Desa. Kita beri A+ untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat semula. Untuk anak ibu kelas 4, tugas mandirinya yaitu silakan kerjakan dan cari di buku paketnya tentang tugas dan tanggung jawab camat dan tugas dan tanggung jawab kepala desa. Tulis dalam buku latihannya masing-masing. Untuk anak ibu kelas 5 sudah siap? Sudah siap. Oke, untuk kelas 5 silakan dikumpulkan hasil diskusinya dan tugas individunya. Nah, sebelum itu untuk kelas 5 apakah sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah, yaitu materi kita yaitu tentang mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kita ini bentuknya yaitu negara kesatuan Republik. Bentuk negara kesatuan yang digunakan oleh Indonesia memberikan kebebasan kepada kepala daerahnya untuk mengatur urusan rumah tangganya yang disebut dengan istilah desentralisasi. Nah, kemudian ada sistem-sistem pemerintahan negara. Sistem-sistem pemerintahan negara itu ada 3. Yang pertama federasi, yang kedua monarki, dan yang ketiga republik. Nah, kemudian sistem pemerintahan monarki. Nah, kalau monarki berarti itu termasuk kepada sistem kerajaan. Anak ibu tahu enggak apa saja negara yang memiliki sistem kerajaan? Iya, Afizah? Arab Saudi dan Inggris. Iya, Arab Saudi dan Inggris. Kalau monarki, sistem kerajaan itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi sementara kalau untuk republik, sistem pemerintahannya pemimpinnya dipilih secara bersama-sama oleh rakyat, baik dipilih langsung maupun tidak langsung. Baiklah, untuk anak kelas 5, paham materi hari ini? Paham, alhamdulillah. Oke, untuk kelas 4 sudah siap? 1 orang mengumpulkan ke depan. Terkait pembelajaran kita hari ini, apakah sudah paham? Sudah. Nah, sekarang ibu tanya untuk kelas 4. Nah, kelas 4. Lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Yang pertama dulu desa. Siapa yang memimpin sebuah desa? Ada yang tahu? Siapa, Naomi? Kepala desa. Kepala desa, bagus Naomi. Jadi sebuah desa akan dipilih oleh satu pemimpin, yaitu kepala desa. Kepala desa itu akan menjabat selama 6 tahun. Sedangkan camat adalah pegawai sipil negara yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Nah, sekarang ibu bertanya untuk kelas 4. Sebuah desa itu gabungan dari apa saja? Zakira? Gabungan dari rukun tetangga dan rukun warga. Gabungan dari rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT dan RW. Sebuah desa akan dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut dengan kepala desa. Nah, desa ini gabungan dari 2, yaitu RT dan RW, rukun tetangga dan rukun warga. Oke, lanjut untuk kecamatan. Kecamatan itu gabungan dari 3 buah desa. Nah, untuk kelas 4 sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Oke, anak-anak ibu, itulah materi yang kita pelajari hari ini, kelas 4 dan kelas 5. Yang kelas 4 untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelurahan. Silahkan dibaca-baca bukunya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup sampai di sini. Silahkan perlengkapannya disimpan ke dalam tas. Oke, sebelum pulang kelas akan dipimpin berdoa oleh kelas 2. Silahkan. Siap, berdoa dimulai.